Tolakan rumah. Ini ada management. Kalau management boleh komplain. Bukan. Ini mai tak bahas. Ini ya, bilangnya orang dari rumah orang mau itu tak boleh. Lu boleh tukar lain tempat. Ya, tapi awak macam Tadi kalau sekedar azan nggak akan terganggu jam. Yang sesuai sunnah. Tapi kadang-kala ada bacaan sebelum azan, ada bacaan sesudah azan. Yang secara hukum agama yang perlu diumumkan itu kepada umat manusia hanya azan. Adapun bacaan sebelum sholat, bacaan sesudah sholat, bacaan Al-Quran Karim tidak dibaca di sana. Ya silakan dibaca. Sehingga non-muslim ini akan tahu bahwasanya kita menghargai mereka. Dan mereka kita minta toleransi sama kita. Kita memang suaranya harus sampai kepada yang di belakang sana. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita tidak mengganggu yang non-muslim. Tapi kalau tadi dikatakan, kadangkala sebelum adzan mereka ada puji-pujian yang sejatinya, kalau mau memuji silahkan memuji Nabi SAW, mau berselawat, tapi tidak harus dengan mic. Yang diperlukan pakai mic itu hanya azan. Qomat pun sebenarnya itu untuk yang di masjid. Qomat. Azan ini untuk yang di luar, supaya tahu masuknya waktu sholat, supaya tahu kita mau sholat berjamaah. Tapi qomat itu untuk yang sudah berada di dalam masjid. Sehingga sekali lagi tidak terganggu tuh orang-orang di luar. Kita mau syiar, ini syiar. Di awal ya, mau baca Quran kita nggak boleh ganggu orang lain. Muslim yang lain aja nggak boleh diganggu dengan bacaan Quran tersebut. Apalagi kalau sudah pakai mic yang terkadang kayak lagi ada orang-orang di sana yang non Muslim. Ustaz ini syiar sekalian supaya mereka dengar Quran. Engkau mau berdakwah berangkat ke rumahnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kalau kita duk wirid baca Quran, ada saudara kita duk semaya, ada saudara kita duk tidur. Tak ada suruh berhenti baca Quran, cuma suruh slow. Sebabnya tashwish mengganggu ke orang. Sekalipun dengar tu Quran, sekalipun dengar tu zikir, kita kena slow. Begitu juga orang duk tidur, dia ada penat, dia apa nak rehat kan? Tak belakang sikit dah kita dak ngeng-ngeng bawa pada tak jenera dia. Kita kena Islam ni kena timbang menimbang. Yassiru wala tu'assiru. Islam ajar. Buat mudah kamu, jangan buat payah. Bila nampak ada orang semaya tambah, slow lah kita takut ganggu demo nu. Hati pai fiqh fiddin dia panggil. Bukan tupu pada fadilah semacam ini kelebihan gini baca sol begini lebih macam tak kira orang lain. Tapi masalah ganggu tu mesti jaga punya tashwish. Sebab itulah dalam sama-sama makmum yang tak boleh derah tu kita kena ajar jadi sir. Sebab tu makruh nyaring bukan. Kata makruh selama tak tashwih ya kaya. Selama tak ganggu orang, ada ganggu orang nak saya dia ke haram. Pak kita tak ada orang jadi terbiak kita. Apa orang je sebaris je. Kalau punya you pemadu. Karena ada seorang sahabat yang belum paham tentang cara berdoa, kemudian berteriak-teriak minta, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Kata Nabi mengatakan, kamu berdoa itu bukan pada Tuhan yang tuli. Tuhan kamu mendengar, jadi nggak usah keras-keras teriak-teriak begitu, kata Nabi. Maka turunlah kemudian ayat untuk mengingatkan, silahkan kamu bermohon. Ayat ini turun bukan melarang kita berdoa dengan bersuara, bukan. Tapi maksudnya jangan terlampau kita mengeraskan suara, sehingga jangankan sampai kepada Allah dengan keadaan yang kurang adab, kepada yang lain pun jadi terganggu merasakan kehusuan ketika meminta. Tapi nggak perlu kemudian Anda keluar sampai pinjam speaker sebentar, ya Allah, loncarkan dari sini, saya nggak usah. Atau Anda kencangkan sehingga dari sini berdoa sana dengar misalnya, ya, dengan suara yang ringan yang sekiranya cukup jelas untuk Anda sampaikan. Bukan berarti harus berteriak atau menyampaikan sesuatu sehingga mengganggu kepada yang lainnya. Itu poinnya. Kami sepakat semua satu qaryah ingin dengar ceramah menggunakan pengeras suara. Gunakan pengeras suara karena semua bersetuju untuk mendengarkan ceramah. Tapi bila tidak, dan di situ ada orang sakit, ada orang yang sibuk dengan urusan kerja, atau ada hal-hal yang privasi di rumah mereka masing-masing, maka
kekalkan fungsi daripada masjid, surau untuk memanggil orang datang pergi ke masjid atau pergi ke surau. Apa aktiviti yang dilakukan di masjid ataupun di surau adalah perlu untuk dijaga hak kejiranan dengan masyarakat sekeliling. Bila habis salam imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat imam berpaling ke kanan. Ada riwayat melihat teguh makmum. Jadi kalau berpaling nampak, oh ada lagi yang masbuk, maka wirid itu perlahan. Tapi bila dia berpaling, tengok ada dah semua habis dah semayang, pun afdal perlahan juga.